Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, gak ada tuh ilmu hakikat, gak ada tuh tarekat, gak ada tuh tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini, ya salam, ya. Boleh setan, hati-hati Pak. Alamnya ma'rifat, 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 ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat, dia mulai kemudian menghindari. Wali itu kalau seandainya, nih mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya, kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat Pak. Gimana maksudnya? Ini seperti Qutb Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat Pak, kita sudah banyak kitabnya. Ya. Dan zaman ini juga ada. Gak usah jauh-jauh. Saya punya teman, baru belajar sholawat, kangen Raudhah. Temennya lagi di Raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di Raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang berselawat di Raudhah, padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian Pak, teman saya. Orangnya masih hidup, orang biasa. Apalagi wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Ini jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nabi Muhammad SAW ya, itu lebih banyak mukjizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, rasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti ketemu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi wali-wali syaitan ini ngecek cuma satu, syariat. Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Perlu tuh sholat, berarti dia wali syaitan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham Pak di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang gak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat, tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya beberapa tahun berikut dia tobat, menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali
Di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafas, maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalamnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, yang mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti di titik baliknya dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat. Kalau gulat Pak Mirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Obat berat Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus mengalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya, karena dia mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya, belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Sebatas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu syekhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Dia sudah tahu cara ngecek ini orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan, tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, wali setan. Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi, membawa ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah, dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat, itu dia terima, iya. Ketika yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini semua yang haram halal begitu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih, iblis ring. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali.
Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabitah fil khala. Ruhnya manusia itu, nafs jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya. Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya nggak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati Pak. Ada juga orang yang dirawat tapi dipetik sebelum matang. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat tapi nggak sabaran, dia dipetik sebelum matang. Kalau pisang dipetik sebelum matang, gimana Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Dipotong-potong dan kasih garam lumayan enak juga. Ya, cuma segitu doang Pak. Nah, inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Ya belum matang kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah matang, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini. Ada kelezatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah, kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Nggak sabar. Lidah sejempol Pak, lidah kita itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar kan? Itulah sebabnya Bapak yang melakukan Allah, orang-orang yang tidak berguru meskipun bijinya bagus gak jadi. Tapi ada orang udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya, dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih kita pindahin, gak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru, cari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya? Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu Pak. Ya? Ini sudah melanggar adab-adab Nabi. Nah di sini bagian terakhir yang mau saya sampaikan, masih panjang ya, syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah mensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan, antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih.
Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, gak ada tuh ilmu hakikat, gak ada tuh tarekat, gak ada tuh tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini ya salam ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya ma'rifatnya tinggi tapi dia mengingkari syariat, batal. Wa dzauqun sharih, zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid. Namanya orang ahli tauhid, ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya Pak. Ini bisa ngomong Pak. Sajanah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini dia bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum, kalau kolbu kita ada nur di situ, dia bisa mengecek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini orang yang berzikir kepadamu. Ini jangan sembarangan Pak. Ini namanya apa nih Pak? Lantai ini batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu sebanyak ini batu marmer di dunia, ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu nggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh, karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke suatu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru diam Pak. Ini Nabi itu berbicara ke tiang dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat. Nangisnya tiang itu. Zauqun sarih, zauq yang sarih, zauq yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli qalbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan ya. Seorang ustadz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah, orang belajar sifat 20 susah. Banyak Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengangkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Bak bejibaku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Di zauqnya nggak sorry, cerita tentang Allah tapi nggak merasakan. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa, ya. Menyiapkan materi mau dia ceramah apa. Orang-orang ini zauqnya tidak sorry. Zauq yang sorry, lisannya membaca nama Allah, qalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauq yang sorry. Jadi lisannya dibenarkan oleh qalbunya seiring dengan lisannya. Baru disebut zauqun sorry. Jadi nggak sandiwara. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya, sebelum ketemu dia bahasa-bahasain dulu matanya. Kita lihat. Ya semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia. Ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini
Ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis, enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur. Mengenal siapa yang dizikirkan. Itu puncak dari zikir. Bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah, terus sholat nangis, apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam, dia nangis-nangis, Pak. Gak nyampaikan ke kita riwayatnya? Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis, Pak. Jadi jangan terdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitan. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak aslinya gergetan, Pak, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, udah kita nanggepinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Ya. Kalau ahli hadis yang asli, ya Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di Selas TV nasional. Ada seorang ustadz membacakan hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustadz ini, dia nggak sowan dulu sama kiai. Udah jelas ada kiai minta izin kayak nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau bacain hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Main baca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan Allah yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni, kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub. Ya. Langsung ngambil mic ditanya, "Kamu tahu enggak ini hadis riwayat siapa?" Ini sahih apa enggak? Si ustadznya bilang sahih, saya nggak inget ya. Dia bilang sahih, saya ingat saya itu.